Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensosialisasikan peningkatan proteksi radiasi pada pasien dalam rangka persiapan pemeriksaan radiografi non kontras dan mensosialisasikan kembali SOP tentang proteksi radiasi bagi penderita instalasi radiologi RSUD Dateberu. Sebelumnya saya telah membagikan bahan tayang sosialisasi di grup dan softfile buku saku radiografer yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian faktor eksposisi standar sesuai yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Radiasi di samping memiliki manfaat, juga memiliki efek negatif bagi kesehatan. Jadi ada cara yang harus kita lakukan untuk meminimalkan bahaya radiasi tersebut. ICLP membagi 3 asas dalam proteksi radiasi, yaitu asas justifikasi, limitasi, dan optimalisasi. Penerapan kepada pasien lebih kepada asas optimalisasi, yang artinya kemungkinan timbulnya paparan, jumlah orang yang terkena, dan misalnya dosis individual harus sesuai prinsip ALARA, yaitu konsep dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Penerapan asas optimalisasi, pasien memperoleh paparan serendah mungkin, petugas mencegah pengulangan foto, petugas memberikan pelindung seperti apron pada bagian yang tidak tertutup, dan mengikuti SOP yang berlaku. Jika kita merujuk kepada SOP proteksi radiasi bagi penderita nomor dokumen 76/02/SPO/2022, tujuannya sebagai acuan untuk melakukan langkah-langkah agar penderita tidak mendapatkan radiasi yang berlebihan. Prosedur yang pertama, pemeriksaan radiologi hanya bisa dilakukan atas permintaan dokter. Kedua, menghindari pengulangan dalam pembuatan foto. Ketiga, membuat batas atau mengatur kolimator sedemikian rupa sehingga terjadi sedikit hamburan sinar radiasi. 4. Menggunakan proteksi apron untuk penderita. 5. Menghindari pemeriksaan bagi wanita hamil kalau tidak perlu dibutuhkan. 6. Apabila pasiennya akan diperiksa sedang hamil, konsultasikan dengan dokter yang merawat. 7. Apabila pemeriksaan sangat dibutuhkan kepada penderita yang sedang hamil, maka bagian perut harus ditutup dengan apron sehingga janin terhindar dari radiasi. Jadi langkah dalam proteksi radiasi pada pasien yang pertama itu adalah pemeriksaan radiologi hanya bisa dilakukan atas permintaan dokter. Itu dibuktikan dengan adanya surat pengantar. Yang kedua, memberikan apron kepada pasien. Jadi apron yang kita miliki sekarang berjenis lead apron yang tingginya kira-kira dari bahu hingga lutut. Kita berikan kepada pasien saat akan dilakukan pemeriksaan bagi wanita hamil atau yang merasa sedang hamil untuk menutupi gonad pasien. Kedua, apron diberikan kepada pasien saat akan dilakukan pemeriksaan di sekitar kepala, yaitu pada pemeriksaan schedule, SPN, SPN, mandibula, dan panoramik. Yang kedua, diberikan kepada pasien saat akan dilakukan pemeriksaan di sekitar tangan dan kaki, yaitu pemeriksaan manus, pubis joint, antebrachi, elbow, humerus, pedis, ankle, cruris, genu, dan femur. Selanjutnya dalam proteksi radiasi pada pasien adalah mencegah pengulangan foto. Jadi ada teknik untuk mencegah pengulangan foto. Yang pertama, benar memposisikan pasien, benar memposisikan objek, dan parameter yang dikeluarkan sesuai dengan organ yang diperiksa. Di buku saku terdapat teknik radiografi dan faktor eksposisi sesuai organ yang akan diperiksa sesuai standar Kementerian Kesehatan. Yang selanjutnya, mengatur kolimator sebatas organ yang akan diperiksa. Jadi kita atur kolimator seminimal mungkin
Yang penting gambaran tidak terpotong. Jadi kedepannya diharapkan jangan ada lagi pemeriksaan misalnya solder tampak setengah dari badan pasien, pemeriksaan torak tampak sampai dengan pelvis dan lainnya. Yang terakhir adalah menutup pintu ruang pemeriksaan dan menghidupkan lampu tanda X-ray. Untuk ini sekarang sudah clear karena memang pintu kita sudah tidak macet lagi. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ada satu pertanyaan, bagaimana proteksi tentang pekerja radiasi? Proteksi kepada pekerja radiasi. Kalau di tempat kita ini yang pertama adalah memakai TLB. Itu salah satu proteksi bagi pekerja. Kedua, memakai apron bila bekerja di sumber radiasi. Mungkin membantu pasien dalam memegangi film apabila keluarga tidak memiliki pasien. Setelah itu, apabila petugas bekerja yang memiliki radiasi tinggi, kalau di sini di CT scan, mungkin sekarang tidak perlu untuk apron karena intervensi CT scan pada pemeriksaan jantung tidak ada, hanya pemeriksaan biasa. Dan yang selanjutnya, petugas berlindung di tabir yang dilapisi PB yang di ruang monitor. Selanjutnya, tidak mengarahkan cuk ke arah operator. Begitu Pak. Masih bisa bertanya? Kan masih Pak. Masih ya. Nah, ini Bang. Cara-cara apa saja yang bisa kami lakukan untuk mengurangi bahaya radiasi di sekitar kita? Bagi lingkungan berarti Pak. Bagi lingkungan yang memang yang pertama tadi faktor eksposi karena menyebabkan radiasi hambur, karena sifat sinar X itu menyebabkan radiasi hambur. Jadi semakin lebar, semakin tinggi kemudian faktor eksposi dan lebar kolimasi menyebabkan tinggi radiasi hambur yang merupakan perubahan arah sinar X yang semakin lama energinya berkurang. Selanjutnya, menutup pintu ruang pemeriksaan itu adalah suatu proteksi bagi lingkungan. Yang selanjutnya adalah tidak dibenarkan bagi pendamping pasien untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Jika dibutuhkan, pasien itu pertama harus memakai apron. Yang kedua adalah harus memenuhi syarat, di mana syarat sesuai yang dikeluarkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk pendamping pasien. Yang pertama, usia pendamping pasien harus di atas 18 tahun. Yang kedua, tidak sedang kondisi hamil atau diperkirakan hamil. Dan yang ketiga itu memakai apron. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Demikianlah sosialisasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.